semuanya insya Allah menjadi kebaikan juga buat keluarga besar Darul Quran. Perjalanan dakwah, perjalanan pesantren, perjalanan kemudian gerakan tahfiz di Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan bersama pribadi dan keluarga. Sekali lagi terima kasih kepercayaannya, dan sekaligus ini juga menjadi momentum mudah-mudahan saya pribadi bisa menjadi yang jauh lebih baik lagi ke depannya dan jauh lebih manfaat. Saya kalau bagian itunya mempercayakan kepada tim kuasa hukum. Jadi nanti saya kasih nomor saja dengan kuasa hukum kami. Jadi silakan bisa kontak mereka untuk detail soal putusannya. Mungkin melalui prosesnya seperti apa? Prosesnya proses normal aja kayak biasa ya. Dari awal kami sudah mempercayakan penuh kepada tim kuasa hukum dan pengacara. Lebihnya saya nggak ada bedanya, dakwah sana dakwah sini, sehari ceramah bisa 3-5 tempat. Kadang-kadang kalau keluar kota seperti baru-baru ini ke Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, ke Sumatera Utara, ya dakwah bukan cuma dari satu tempat ke tempat lain di satu kota, tapi satu tempat di satu hari bisa 3 kota. Saya konsentrasi di situ aja sambil saya bilang kepada Allah SWT, ya Allah, tolongin saya, bersihin nama saya, ampunin saya, urusin urusan saya sebaik-baiknya ya Allah. Selebihnya saya nggak akan ngurangin porsi dakwah, masih tetap ngajar di pesantren, masih tetap ngajar lewat online, itu saja. Nah kalau soal persidangan dan lain sebagainya, benar-benar kami serahkan kepada tim kuasa hukum dari mulai pengadilan negeri, banding, dan kemudian kasasi. Keluarga ini cukup besar juga dari 98. Ya kami juga bingung juga kan, ya dari mana ceritanya gitu kan, tapi ya udah harus dihadapi kan, ya, dihadapi saja. Dan tapi keluarga pribadi ya, khususnya keluarga inti ya, istri, anak-anak, orang tua gitu, terhadap kemenangan ini juga enggak menjadikan kami jumawa apa-apa gitu. Kan banyak juga kemenangan sudah terjadi kan di tingkat pengadilan negeri pun luar biasa kan digempur sana sini. Pengadilan bukan cuma satu tapi banyak, belum lagi kepolisian. Nggak pernah juga kita menselebrasi kemenangan di tingkat apapun gitu. Karena kami berpikir ini bukan kemenangan layaknya main bola gitu kan, tapi kan harus muhasabah juga sayanya gitu kan. Kan kadang-kadang kita punya kesalahan di A, bayarannya di B. Kita punya kesalahan di jalan A, bayarannya di jalan B. Jadi ya lebih kepada muhasabah. Keluarga sendiri mikirnya bukan mikir senang yang terlalu senang, senang yang biasa saja, sambil doa dan mendoakan. Mendoakan siapa? Yang mendoakan. Kalau emang ini menjadi kebaikan, mudah-mudahan tambah kebaikannya. Kalau ini menjadi keburukan, mudah-mudahan nggak jadi keburukan, ya jadi kebaikan, namanya juga kemenangan kan begitu. Ya demikian. Mungkin Banding menang. Banding menang. Menang. Di kasat itu menang. Ya. Bukti yang kita sampaikan ketika akhirnya kasat kita. Ya saya ke persoalan materinya itu saya nggak berkenan menjawab, takut salah jawab kalau saya takut salah jawab. Yang jelas pokoknya nggak mungkin kan juga dimenangkan tanpa ada sesuatu yang memang ada pertimbangan majelis hakim pastinya. Dan ya kita harus percaya gitu. Dan saya sendiri sejauh ini tidak ada intervensi apapun ke majelis hakim di pengadilan negeri, banding maupun kasasi. Tak pernah saya berinteraksi dengan hakim manapun, nggak ada. Ya sudah wes, pasrah wes gitu.
Dan ini kan bukan perkara yang teman-teman tahu sebulan 2 bulan kan, perkara yang berlangsung lebih dari 5 tahun loh. Artinya sih kayak orang diledekin, saya gue udah biasa juga gitu, maksudnya ya udahlah jalanin apa aja gitu. Dan saya kan juga menyiapkan diri kalau memang ternyata ya dianggap bersalah. Dan tapi saya yakin sih nggak mungkin ya, irisannya juga nggak ada gitu, irisannya nggak ada, banyak kepalsuan, ya apa gitu. Ya sekarang kalau saudara-saudara lihat kan dengan cara menyebar di berbagai kepolisian, menyebar di berbagai kemudian pengadilan, dan orangnya juga itu aja gitu, rasanya kayak gimana ya gitu. Emang sebahaya apa sih saya kan gitu, kerjanya ngajak orang sedekah, ngajak orang kemudian menghafal Quran, saya nggak menyerang siapa-siapa gitu. Kalau emang ini ada ketidaksukaan karena ada gerakan saya di A, B, C, dan D, ya saya kira kan itu juga pilihan hidup seseorang ya. Ya sudahlah, saya bilang ini tantangan gitu. Toh apa yang saya hadapi masih jauh lebih ringan. Misalkan dengan seorang pendakwa di Amerika misalnya. Ya, pernah dengar kan ada seorang pendakwa di Amerika, imam, yang akhirnya dihukum mati kan, disuntik mati gara-gara ada pembunuhan yang direkayasa di kediaman siapa gitu. Padahal majelis hakim mengakui tidak menemukan bukti apapun, dan peristiwanya udah belasan tahun yang lalu juga. Tapi kemudian majelis hakimnya sama gubernur di state di Amerika itu nggak peduli dan tetap dijalankan hukuman mati. Nah kalau ngeliat kayak gitu saya bersyukur aja gitu. Kemudian juga atas kesempatan yang Allah berikan jauh lebih besar daripada apa yang kemudian saya alami. Misalkan ya pesantren masih berdiri dengan kokohnya, santri makin tambah banyaknya, cabang-cabang juga makin banyak. Pak Wirda sekarang sudah memimpin pesantren dengan anak-anak saya yang lain, dan jumlahnya juga hampir 1000 sekarang ini. Jadi ya udahlah, nggak kita keluhkan gitu, melainkan kita berdoa. Sampai hari ini kami masih yasinan sekeluarga. Masih tiap hari yasinan. Benar, kita takut, kita khawatir, tapi ketakutan dan kekhawatiran itu ya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Itu yang kemudian insya Allah menjadi penyelamat gitu. Kenapa juga ada orang yang kena masalah malah harus bersyukur, ya karena jadi tambah doanya kan gitu. Tambah. Ini kan bilang tahun masalah ini bergulir lebih kan dari total dan sampai titik-titik ini menyatakan dan pejabat dan 5 tahun belakangan kemarin mengganggunya kiranya jadi takut jaga-jaga kalau tapi pada akhirnya iya. Tadi saya bilang kemenangan dan kekalahan datangnya silih berganti di berbagai case. Tapi kan alhamdulillah semua tingkatan hukum di berbagai berbagai tingkatnya gitu ya, mempunyai proses dan prosedur yang memungkinkan kita membela diri, mengajukan pembelaan. Pokoknya saya sudah sampaikan ke pengacara, ke tim kuasa hukum, ini loh begini, saya begini, ini tidak seperti ini, yang ini begini, sudah saya sampaikan. Dan selebihnya bekerja secara normatif saja. Buktinya saya sempat kalah di PN Selatan beberapa waktu yang lalu kan, dan kalah lagi di PN Bogor. Ya bismillah, ya kita terus berangkat ke level yang berikutnya gitu. Dan kita kan juga punya satu lagi mahkamah akhirat kan. Bila di sana mempercayakan bahwa ya udah kalau gitu kita tunggu di akhirat, ya sama aja saya juga nunggu di akhirat begitu. Sudahlah ya kita sama-sama di akhirat begitu. Tapi ya saya minta agar Allah ngampunin. Saya takutnya ya kita manusia tetap ada salahnya di episode apa gitu. Misalkan ada seorang yang maki-maki ibunya, tiba-tiba di kantor maki-maki temennya tanpa sebab, tanpa salah. Kalau dia kemudian bersikeras bahwa wah saya kok nggak salah dimaki-maki, ya benar, pada kasus itu dia benar. Tapi kalau dia muhasabah, ya Allah gue tadi pagi nunjuk-nunjuk ibu gue gitu, tadi pagi gue kesel sama ibu gue gitu. Ya akhirnya wajar kalau kemudian dia
menjadi dimaki-maki. Nah saya melihat, ya ternyata saya tidak luput dari berbagai kesalahan. Jadi saya pikir ya Allah saya terima gitu. Bukan berarti mengakui kesalahan di posisi ini ya, enggak. Maksudnya ya kan kita ada kuasa hukum, ada uji material, ada persidangan yang berjalan tanpa intervensi. Dan sebagian dari mereka kan persidangan itu live Pak. Saya malah nggak pernah bawa kamera loh. Teman-teman kan sempat ngelihat ya, bawa kamera, bawa setelah dari saya malah nggak ada gitu. Kumara kamera nggak ada, kamera Allah aja lah gitu. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi terima kasih kepercayaannya, terima kasih kemudian juga doa-doanya. Insya Allah saya jaga nama ini ke depan, ke belakang saya minta maaf kalau emang ada yang ya miring-miring apa lah, maafin saya gitu ya. Mudah-mudahan ke depan siapapun jauh lebih baik. Dan kami senantiasa mendoakan jika memang ada korban benar korban dari penipu sebenar-benar penipu, ayo mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah panjangin umurnya, dan Allah hilangkan kemudian kemarahan, kedendaman dan apalagi sampai salah alamat. Apalagi sampai salah alamat, bener aja alamat harusnya kita ya sudah kita redo gitu. Apalagi sampai salah alamat ini kan masalah bahaya gitu. Tapi saya sering bilang sama keluarga, alih-alih minta orang nerima, kita saja yang nerima. Alih-alih minta orang sabar, kita aja yang sabar. Alih-alih kita minta orang kemudian ngerti, kita aja yang ngerti. Alih-alih nyuruh orang jalanin hidup, ya alih-alih nyuruh orang kita aja yang jalanin hidup. Ini kan bicara tentang hukum, Ya. tentang bicara tentang sosial. Apakah ada upaya Ustaz untuk bertemu dengan lawan? Yuk bicara yuk dengan baik-baik, dengan kekeluargaan untuk udahlah masalah ini selesaikan dengan masalah kekeluargaan. Kalau tadi Ustaz bilang Percayalah udah lama. Ada itu yuk kita cari bareng-bareng. Percayalah udah lama saya ingin melakukan itu, tapi responnya selalu super negatif. Dan sekarang belum ngomong apa-apa, rekaman udah di mana-mana. Beda kan zamannya. Kalau zaman dulu kan kita bicara baik-baik, nggak ada handphone, nggak ada HP. Nah pada saat bicara-bicara kayak gitu, saya menghindari kepancing juga. Saya menghindari dipancing dan saya manusia biasa. Ya setelah berbagai upaya, kelihatannya juga ada nawa itu yang berbeda. Saya tidak menuduh, tidak apa, tapi silakanlah lihat sendiri saja. Ya akhirnya benar-benar saya serahkan kepada Allah saja. Nanti cara Allah lah, kalau emang bisa kembali lagi, misalkan dari nggak kenal jadi kenal, yang tadinya kenal lagi, yang tadinya kemudian bersama-sama, mungkin bisa lalu bersama-sama lagi. Allah punya cara, yakin suatu saat. Masa iya sih? Tuh lihat yang pada pilkada, lihat yang kepada pilpres, akhirnya juga bareng-bareng lagi kan ya. Masa iya juga? Mungkin sekarang lagi episode ini kali. Selama 5 tahun ini. Nah, akankah terus saja ataukah dari kita ada sesuatu sama itu dari proyek? Nggak balik. Karena terdampak membaik. Ya, ke kepala. iya. Pengennya sih saya jadi ustadz betul ya. Teman-teman kan tahu, yang penasaran kan bukan saya, yang penasaran teman-teman sendiri kan. Saya sih enggak ya. Iya serahkan sama Allah aja lah. Ya pokoknya saya minta diampunin, kesono juga saya minta mereka diampunin. Terus yang benar-benar banyak orang yang sebenarnya tidak ada urusan dengan saya, tapi karena ada provokasi dan lain sebagainya, lalu berhasil menganggap bahwa ini adalah kesalahan saya, maka itu pun saya doain, mudah-mudahan mereka dapat rahmat, dibantu sama Allah, diganti duitnya dan lain sebagainya. Setelah pemenangan 8 ini, apa upaya yang Tapi saya ada senengnya loh, melihat angka 98 triliun itu. Mudah-mudahan gue dapet duit sebanyak itu juga. Banyak amat duitnya itu ya. Ya Allah. Apa tadi pertanyaannya? upaya yang memajukan kita Hidup kayak biasa aja. Kan kalau saya lagi jadi ustadz ya, ini kan kadang-kadang kita mikir gini ya, saya bisa ngajarin orang, ya mudah-mudahan saya bisa menjalankan ajaran itu. Sama aja benda
kejadian, nama itu bukan punya kita, tapi punya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika benda itu hilang, nama baik itu jadi buruk. Oke? Situasi nggak enak, situasi enak jadi nggak enak. Ya, kita kembalikan kepada Allah saja lagi gitu. Dan nyatanya sebenarnya nggak ada yang berubah kok gitu. Nggak ada yang berubah gitu. Contoh teman-teman aja lah muka-muka lama dari tahun 2006 2007 gitu. Nggak ada yang miring ke saya juga gitu. Oke-oke aja gitu. Sebagian yang baru juga kelihatannya nggak masalah tuh sama saya gitu. Dan saya bilang ceramah masih di mana-mana. Undangan, datang pribadi, masih di mana-mana. Hari ini saya 2 ceramah. Besok malah 3 ceramah. Tanggal 3 udah berangkat lagi keluar kota. Satu kota bisa 4 sampai 5 titik. Jadi kalau dibilang nama jelek, pikiran aja juga kali gitu. Itu pikiran aja namanya diomongin ya kan. Enggak, pesantren tambah banyak muridnya, cabang tambah banyak gitu. Udah gitu. Ya namanya orang salah juga, salah ngomong, ini mau diapain? Mulut orang gitu. Yang kita bisa atur kan kuping kita gitu kan. Kupingnya aja diatur. Kalau kupingnya diatur, maka frekuensi yang jelek-jelek nggak nyampe. Lagian kan yang jelek-jelek nggak kenal juga sama kita. Dulu terganggu di awal-awal sekali gitu. Tapi kan tuh 2000 berapa ya, 2018, jauh sebelum COVID loh. Jadi kalau dihitung sama COVID ya lebih dari 5 tahun. Sekarang kalau misal omongan presiden gimana? Ya nggak kenal kan gitu. Ini coba lihat di rumah aja ada 140 anak, izin Allah SWT ngaji nggak bayar. Terus ada 280 anak di sekitar rumah yang nyantren, tinggal nyantren bayarannya 200.000, 400.000, udah memakan tinggal. Sudahlah gitu. Kita meminta netizen kenal semua yang nggak mungkin juga. Ada anak-anak yang baru lahir nggak pernah ketemu saya di TV, kenalnya langsung sosmed, kenalan langsung saya jelek. Ini mau diapain? Mungkin ada buat Ya kalau saya ada upaya untuk membalikan nama baik, berarti kan percaya nama saya buruk. Apa yang mesti dibalikin? Yang mesti dijalanin adalah kebaikan demi kebaikan, itu jangan dihentikan. Dan jangan juga, ini pelajaran buat saya, jangan juga berbuat baik agar nama saya pulih. Jadi jelek dong bos. Masa sih gitu kan ya? Masa sih kita ceramah supaya dianggap gue baik? Masa sih gue ngaji depan orang supaya dianggap baik? Dan kalau kemudian teman-teman berharap saya memukul balik, mengkick balik, nggak bakal ketemu lah. Nggak bakal ketemu. Yang saya verbal balik aja nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada. Bener-bener nggak ada. Maaf, Iya saya maafin. bahwa ini sekaligus teman mungkin pengen fokus dakwah aja dan diturunkan ke legisinya ke anak-anak. Semua hal pasti ada ujian. Jangankan lu bisnis, lu tidur aja bisa kecetir. Tidur bisa jatuh dari ranjang. Tidur bisa ketimpa kipas angin. Menurut saya sih jangan ada yang dikendorin, tapi diperbaiki. Ya. Dan umumnya usaha pasti begitu. Lu usaha nih keluar nih jual apa ya, pecel lele, ayam goreng. Lu pasti dapat cibiran pertama dari siapa? Dari bini lo misalkan. Lu bisa dagang lo. Ujung-ujung utang gitu. Ya gak? Tapi terus kita dagang terus. Alhamdulillah Ji, bangkrut gitu. Siapa yang nyumpain pertama? Bini juga bisa begitu. Atau sebaliknya nggak didukung oleh suami. Ngapain sih? Udah di dapur aja kan. Itu pasti ada tantangan. Nah, manakala berhasil, siapa yang menikmati duluan? Manakala berhasil, siapa yang kemudian tersenyum duluan? Ya orang terdekat juga. Itu pasti ujian. Nah, habis itu siapa? Habis itu mungkin tetangga, selain saudara. Siapa? Mungkin teman, mungkin pelanggan. Tapi lalui terus. Sampai akhirnya semua mengakui, oh betul Anda hebat. Oh betul Anda baik. Oh betul Anda bisa. Oh betul Anda sukses. Dan itu terjadi kok di pekerjaan juga. Misalkan saudara mau wawancarai seorang yang baru kerja di restoran Padang. Ini contoh ya. Begitu kerja di restoran Padang, Masya Allah, baru kerja hari pertama piring udah pada jatuh. Terus kita wawancara, kapok nggak mas? Kerja di restoran Padang. Kalau dia kapok, ya berhenti tuh sejarah dia.
Alhamdulillah dia nggak kapok Ji, cuma dipotong gaji 3 bulan. Nah di jalan terus nih, ini kan ceramah saya nih, ini ceramah saya. Begitu kemudian dia jalan terus, alhamdulillah nggak lagi jatuh karena dia hati-hati apa segala macam. Nah terus dipindah ke bagian kasir. Masya Allah Ji, baru seminggu di bagian kasir duit hilang. Udah gaji lagi 3 bulan nanti. Tapi dia 2 tahun penuh ditaruh sono, taruh sini, taruh sono, taruh sini. Alhamdulillah ketemu nggak benernya, tapi ketemu benernya. Besok-besok dia punya sendiri warung Padang. Gitu. Tapi kalau dia dulu berhenti, ya selesai. Dia ngambek, kalau saya mah udah nggak, istilah kalau di saya gini ya. Nah udahlah, nggak usah ceramah-ceramah lagi lah. Apaan? Ya kan nggak benar. Tapi ini ngomong kayak gini mesti hati-hati nih. Tadi aja berpotensi dipotong tuh. Tadi nih berpotensi, udah lah gue nggak mau ceramah lagi. Padahal kan itu ada terusannya nih. Kayaknya begitu. Ya Allah jangan sampai dipotong. Ya enggak lah, bisnis kan bagian dari perjalanan ibadah juga. Nah, saya sering bilang sama teman-teman yang di pasar, bos jangan khawatir Anda kehilangan duha, karena Anda melayani memang barang yang dari pagi banget sampai johor, lalu Anda kehilangan duha. Jangan sampai kalimatnya begini, wah kalau gitu mas saya nggak usah dagang lagi lah sebab saya nggak bisa duha. Jangan, karena pahala di pasar bisa jadi lebih hebat daripada pahala duha. Kan pahala duha buat dia doang. Tapi kalau di pasar dia ngelayanin orang, ngelayanin kemudian customer, ngelayanin masyarakat. Jadi bisnis itu adalah sebagai sebuah proses ya dari ibadah dan amal soleh. Jangan dihentiin buat siapapun yang kena masalah, tapi perbaiki. Cakep gak tuh? Nah, terkait gugatan AM yang terakhir ini dari kewajiban atau? Iya, sebenarnya sih kalau ini udah dengan kasasi ya, harusnya ya. Tapi ya nggak tahu lah. Sama kok modelnya, sama banyak itu aja beneran dah. Serius, coba dah pelajari. Nggak ada tuh. Yang sama aja. Insya Allah. Ya nggak mendahului. Kayak lagi minta doa. Mudah-mudahan. Benarkah saya bilang demi Allah saya biasa aja. Demi Allah, tapi sebagai warga negara yang baik, saya tetap harus berterima kasih dong. Berterima kasih itulah yang membuat saya kemudian juga menjadi lega. Tapi jangan bilang saya bangga, saya bahagia, kalah. Maksudnya ya sosok gitu. Sebelumnya sudah ada keinginan untuk mengajar gitu, kami menang di dan Enggak ada. tapi ada sesuatu yang ingin nantinya berikan kepada itu sudah mencapai kemenangan Udah sampai kasasi. Iya, perasaan adem-adem aja sih, alhamdulillah. Saat meneliti 5 tahun ke belakang, kira-kira apa nih penyebab adanya kasus-kasus atau? Ya izin Allah semua, Allah pengen terjadi berkait. berdampak ke Alhamdulillah, anak-anak saya malah belajar kan mereka ngelihat bapaknya kan, apa sih reaksinya, apa kemudian langkahnya, apa yang dilakukannya, apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya, apa yang menjadi obrolan sehari-hari. Dan saya merespon berita apapun selalu begini, ntar maghrib ngumpul ya, baca yasin, yuk. Nah malam sholat malam bareng ya, jemaah. Ntar kita sedekahan bareng ya, gitu. Dan akhirnya mereka kan jadi belajar. Dan bagus nih, kayak belajar dari Master Chef kan begitu. Iya, gitu. Kan belajar bukan dari orang kan, dari yang memang ngalamin, yang ngelakuin. Itu pengaruh. Misalkan orang tua, dia diledekin sama tetangga. Dikatain binatang, terus orang tuanya ngatain balik dengan binatang yang lebih jelek misalkan secara muka, secara postur, lalu anak terberantem ngikut. Tapi ketika orang tua diledekin, terus dia bertasbih, subhanallah ya Allah, maha suci engkau, saya diledekin, saya masih bisa ngelihat, saya masih bisa mendengar. Coba kalau diledekin saya nggak bisa ngelihat, saya nggak bisa mendengar, berarti kan saya buta tuli.
alhamdulillah diledekin masih bisa lihat, bisa dengar. Terus anak kita jawab, loh kok mama diledekin malah bertasbih, bertahmid, menyucikan Allah, bersyukur. Mana sih mah, bukan dibales. Jangan deh, yang balas Allah aja. Itu pun jangan berdoa agar Allah balas, berdoanya agar Allah ampuni. Nah besok dia ngalamin diledekin nih sama temennya, dia pasti akan niru orang tuanya. Subhanallah, alhamdulillah, saya diledek, jadi bisa tahu yang dirasakan ibu saya. Cakep, apa? Iya. Nggak paham saya, pokoknya sudah bilang salah alamat silakan. Ya udah apa? Ya udah ke hukum aja. Lalu Ustaz, dari gugatan-gugatan yang dilayangkan seperti itu upaya untuk pihak melakukan itu Nggak paham saya, baik sangka aja ini, pokoknya biar saya gitu aja. Nggak paham saya, pokoknya bergulir di pengadilan gitu aja. Silakan bawa bukti masing-masing. Mungkin ada pesan sama orang-orang yang pernah bermasalah sama Nggak ada.